Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kami lagi bertemu dengan kakak-kakak di sini, dengan Kak Aron dan juga Kak Martin. Nah, pada minggu kali ini kami akan melayani ibadah Minggu PT kepada adik-adik. Gimana kabarnya? Baik, bagus. Apa kabar Teruna? Luar biasa, antusias, fantastik, excellent. Yes, oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kepada adik-adik persiapkan hati, persiapkan Alkitabnya juga, dan kepada adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Oke, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada adik-adik mari berdiri, kita memuji memuliakan Tuhan dari lagu Betapa Dalamnya Kasih Setiamu. Kepada adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada Allah Bapa yang bertada dalam surga, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa. Pada pagi ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu, kami hamba-Mu Tuhan, datang dalam hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami dalam ibadah ini ya Bapa, berkati dan setiap pelayan liturgi, pemusik dan juga pelayan firman Tuhan yang akan memberitakan firman ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kami ya Bapa, supaya kami benar-benar beribadah di hadapan-Mu dengan baik ya Bapa. Kiranya ini doa permohonan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Ini untuk pertama kalinya Kak Eki berdiri di depan kalian untuk membawakan sharing firman Tuhan. Untuk sebelum itu mari kita baca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kakak ulang. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Kalau udah mari kita baca. Dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri?
untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Teman-teman, saya ingin tanya dulu ke kalian, kira-kira apa sih kebutuhan pokok manusia? Kebutuhan pokok manusia itu ada pangan, sandang, papan, mungkin zaman sekarang ada chargeran, atau ada pacaran. Ya, makin banyak sekarang kebutuhan manusia. Tapi yang kakak pengen sharingkan di sini adalah makanan atau pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Dan nggak heran juga kalau banyak orang bilang bahwa makanan itu adalah berkat dari Tuhan. Itulah mengapa kalau teman-teman perhatikan, makanan dapat menjadi sarana peringatan dan perayaan tentang kebaikan Tuhan, atau kita kenal saat ini pengucapan syukur. Jadi kalau misalnya ada yang lulus sekolah, terus di rumahnya mengadakan pengucapan syukur, atau ada yang ulang tahun mengadakan ibadah pengucapan syukur, dan pasti ada makanan dan minumannya. Namun, apakah makanan dapat menjadi sebuah masalah? Pasti, karena dari zaman dulu juga sudah diceritakan ternyata makanan itu dapat menjadi sebuah masalah. Mungkin yang kalau terkenal yang pernah viral saat ini, belakangan ini adalah tentang kasusnya, saya lupa siapa nama youtubernya yang ramai di belakangan diberitakan oleh media, yang dia mengeprank seorang, banyak orang lah gitu, dan termasuk para kaum waria di situ. Ngepranknya dalam berupa makanan yang diisi ternyata adalah sebuah sampah. Ya ternyata dari situ aja yang harusnya ketika kita lagi di tengah pandemi ini kita bisa berbagi makanan, tapi yang dia isi adalah sebuah sampah gitu. Ya, dia sempat menjadi target operasi polisi dan sekarang sudah tertangkap. Yang mau kakak bilang sini adalah ternyata makanan pun bisa menjadi masalah bagi kita. Tapi di sini yang Paulus ingin ceritakan adalah, kita bicara dulu soal Korintus ya. Korintus sendiri adalah sebuah kota pelabuhan dan kota industri, banyak orang di dalamnya, banyak kebiasaan di dalamnya, banyak kebudayaan, banyak banyak hal lah di sana yang boleh terjadi. Dan kekristenan juga bisa masuk ke Korintus, itu adalah berkat Paulus juga dan para rekan-rekannya. Dan Paulus menjelaskan juga nih di sini ternyata bahwa perselisihan itu tidak dapat dihindari di kota Korintus. Bahkan di sini diterangkan bahwasanya perselisihan itu terjadi karena ada keegoisan antara orang kaya dan orang-orang yang kurang mampu. Yang terjadi di sini mengingat bahwa harusnya yang kaya ini dapat berbagi dalam berupa makanan kepada yang miskin, tapi ternyata tidak. Mereka sangat egois sehingga melupakan teman-teman mereka yang seiman, yang kurang mampu gitu. Dan kalau teman-teman perhatiin ya, di ayat 17 dan 18 itu ternyata Paulus tuh mendengar dari orang-orang kepercayaannya Paulus bahwasanya perjamuan makan di tempat-tempat pertemuan itu tidak melibatkan seluruh anggotanya. Dan dalam hal ini makanya terjadi sesuatu yang buruk karena tidak terjadi hal berbagi di dalamnya. Lalu kalau teman-teman baca lagi di ayat 19,
terjadi perpecahan karena memang perpecahan itu sungguh perkara yang memalukan sih, apalagi cuma gara-gara hal makanan gitu ya. Hal yang seharusnya bisa kita bagikan, kita sharingkan, tapi ternyata kita ambil sendiri, kita untuk kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Tidak kita bagikan gitu. Kita kurang peduli terhadap yang lain. Lalu ayat 20 kalau teman-teman baca, di situ Paulus menyatakan bahwa perjamuan makan di Korintus tersebut bukanlah perjamuan Tuhan, melainkan hanya perjamuan untuk mengenyangkan perut atau mengenyangkan lidah. Jadi tidak diundang Tuhan di dalamnya. Teman-teman mungkin bingung lah, kok bisa kok perjamuan makan tapi tidak mengundang Tuhan? Ya seperti ini. Jadi tidak melibatkan Tuhan. Harusnya kalau ketika mereka melibatkan Tuhan, mereka akan melihat Tuhan sebagai intinya. Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi, mengajarkan kita untuk peduli pada yang lain, tapi di sini tidak sama sekali. Fokus mereka hanya lidah dan perut. Fokus mereka adalah diri sendiri. Dan di ayat 21 dan 22, Paulus tuh menasihati orang-orang kaya agar lebih peduli dan tidak egois, agar lebih menunjukkan simpati dan empati mereka. Karena yang tidak kalah penting, ternyata yang Paulus tidak hanya mengkritisi mereka, tapi Paulus pun menasihati mereka agar mereka berubah gitu, agar lebih simpati dan empati kepada orang-orang yang kurang mampu. Di ayat 23 sendiri, Paulus menasihati jemaat Korintus bahwa Tuhan mendaki agar perjamuan yang diselenggarakan adalah untuk memperingati kasih-Nya. Jadi jemaat Korintus ini disadarkan oleh Paulus bahwasanya perjamuan makan itu adalah untuk memperingati berkat Tuhan, untuk memperingati apa yang sudah Tuhan beri, bukan fokus pada diri sendiri, bukan fokus kepada egonya masing-masing, tapi untuk saling berbagi dan rela berkorban dan saling memberi. Teman-teman, kira-kira apa sih yang bisa kita belajarin dari kisah seperti ini? Pertama, saya ingin bicara soal kebebasan. Kebebasan yang teman-teman tahu tuh kebebasan yang seperti apa sih? Yang anak-anak teruna tahu tuh yang seperti apa kebebasannya? Harusnya kebebasan yang kita punya adalah kebebasan yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi sesama. Artinya terkadang ketika kita bebas, kita merasa ya udah gue bebas gitu, jadinya gue fokus sama diri gue aja. Tapi sebenarnya yang kakak pelajarin, kebebasan tuh selalu ada dua. Kebebasan untuk diri sendiri ataupun kebebasan untuk Tuhan. Kakak sendiri pun pernah merasa bahwasanya bebas dan melakukan hal-hal pribadi yang berfokus pada diri sendiri, ujung-ujungnya adalah kesia-siaan, teman-teman. Jadi nggak ada manfaatnya ketika sampai di ujung perjalanan, ya udah kosong aja gitu. Kebebasan apa yang ingin kakak raih ketika fokusnya hanya diri sendiri? Tapi ketika kakak belajar untuk mencari kebebasan yang berfokus pada Tuhan, di situ kakak banyak belajar bahwasanya hidup kakak tuh bukan untuk diri sendiri juga, tapi untuk orang lain dan untuk orang banyak. Dan terlebih ujung-ujungnya akan kembali kepada kemuliaan Allah. Terus harusnya yang kedua, kebebasan dari Allah digunakan untuk memikirkan perasaan orang lain, kebutuhan dan harapan orang lain. Artinya ketika kita merasa bahwa kita punya kebebasan, harusnya kita lebih peka terhadap orang lain, bukan fokus pada diri sendiri juga sih. Karena mungkin teman-teman merasa bahwasanya kebebasan itu kita harus bebas berpendapat. Ya, kakak sangat setuju bahwasanya setiap orang harus punya kebebasan berpendapat, tapi bukan berarti
kita bisa menerobos norma-norma yang ada gitu. Kebebasan bertempat boleh, kebebasan bersosial media boleh, tapi ya kebebasan memposting apapun boleh, tapi ingat bahwasanya ada perasaan yang harus Anda jaga, bahwasanya harus ada norma atau peraturan yang harus kalian patuhi di dalamnya. Jangan apa-apa posting sembarangan, menyinggung perasaan orang lain, kalian publish di sosial media sendiri, ya capek sih kayak gitu, sia-sia aja gitu. Kalian tujuannya apa gitu? Kalau pengen menyinggung perasaan orang lain, lebih baik nama orang tersebut kalian bawa dalam doa aja. Karena lebih baik ngomongin itu ke Tuhan, antara Tuhan dan kalian gitu. Jadi biar lebih enak, mentionnya tuh enak gitu. Tuhan, aku kesel banget nih sama orang ini gitu. Ya, tapi aku minta tolong dong untuk ubah hatinya atau ubah hatiku juga agar aku bisa menjadi pembawa damai gitu. Maunya gimana? Lebih baik mention aja di dalam doa kalian gitu, dalam doa kepada Tuhan. Yang artinya di akhir kata kakak pengen bilang bahwasanya jauhi sikap egois kalian dan jauhi sikap serakah kalian dalam persekutuan. Kalian kan dalam persekutuan PKPT yang boleh dibilang sangat sedang dalam mencari jati diri kan. Aduh, kita pengen kiblatnya kemana nih? Pengen niruin gayanya siapa nih? Pengen niruin idolanya siapa nih gitu. Ya emang lagi dicari sih, emang lagi mencari jati diri gitu. Tapi bukan berarti dalam mencari jati diri kalian melupakan sekeliling kalian gitu. Jangan egois dan jangan serakah ketika dalam persekutuan Pelkatruna dan dimanapun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Eki. Kiranya firman yang telah didengar tadi pada adik bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita berdiri, mari kita nyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Silakan duduk. Mari kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu lagi ya Bapa untuk memuji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kiranya pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang telah kami dengar, yang telah kami baca, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan itu juga menjadi sesuatu berkat bagi kami ya Bapa. Dan juga itu bisa kami terapkan dan kami bisa memberikan berkat itu lagi kepada sekitar kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya kami berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami ya Bapa. Kiranya Kau sertai kami supaya kami terus dituntun dan dipelihara oleh Engkau ya Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu terus mau menjadi berkat ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini ya Bapa. Kami pelayan-Mu
dan persekutuan Toruna ya Bapak. Mungkin teman-teman kami dalam keadaan sedang sakit ya Bapak, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Bapak. Biarlah teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh bisa sembuh ya Bapak dan pulih ya Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap kakak lain kami ya Bapak. Kiranya kami berdoa Tuhan supaya setiap aktivitasnya, setiap dalam tugas dan pelayanannya Tuhan, supaya turut dan berkehendak-Mu saja ya Bapak. Dan juga Bapak kami berdoa Tuhan untuk kondisi dan situasi saat ini ya Bapak yang sedang dihadapi ya Bapak, yaitu virus COVID-19 ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap kami ya Bapak, kami tahu semuanya ada tujuan-Mu ya Bapak. Dan kiranya Engkau terus pelihara kami dan juga terus jaga kami ya Bapak, supaya kami terhindar dari virus ini ya Bapak. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap tugas, perawat, medis, dokter, dan setiap kepolisian ya Bapak yang bertugas untuk melawan dan menghentikan setiap penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Engkau selalu sertai, Engkau selalu jaga, Engkau selalu berikan kekuatan ya Bapak, supaya setiap petugas-petugas para medis dan juga para dokter ya Bapak dalam keadaan sehat selalu ya Bapak, dan penuh sukacita ya Bapak dalam melakukan setiap tugas dan pelayanannya Bapak untuk melawan penyebaran virus 19 ini ya Bapak. Dan juga ya Bapak kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, terkhususnya untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Kasih Karunia ya Bapak. Mungkin dalam saat ini ya Bapak kami belum bisa bertemu atau kami belum bisa beribadah secara langsung ya Bapak di gereja ya Bapak. Tapi kami tahu ya Bapak, kami terus memuji dan memuliakan-Mu Tuhan di dalam hati kami ya Bapak. Biarlah dalam persekutuan ini Tuhan kami terus menjaga dan terus memberikan berkat Tuhan untuk gereja kami ya Bapak. Kiranya Engkau selalu sertai ya Bapak. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk pendeta kami ya Bapak, Pak Ruben Persang ya Bapak, dan juga keluarga dan anak-anaknya Bapak. Kiranya Kau selalu sertai setiap tugas dan pelayanan dan kesehatannya Bapak, supaya setiap tugas dan pelayanannya Bapak Pendeta bisa melakukannya dengan baik ya Bapak, dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kiranya inilah doa dan pokok permohonan kami ya Bapak. Kiranya kami serahkan doa kami ke dalam doa yang Tuhan telah mengajarkan bersama-sama ya Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Bapak. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Oke, ibadah telah selesai. Kami undang Kak Eki untuk kesini Kak. Kepada adik-adik disilakan satu teduh. Oke, kepada adik-adik selamat telah beribadah, dan kami Kak Eki, Karon dan juga Kak Martin mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan lupa jaga kesehatan ya.